Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam selalu sehat bagi Bapak Ibu guru dimanapun berada. Tetap semangat mengajar meskipun melalui pembelajaran daring seperti sekarang ini. Baiklah, dalam kesempatan ini Pak Kun akan berbagi tentang cara membuat dan mendistribusikan materi pelajaran di Google Classroom. Sebelumnya saya sarankan Bapak Ibu guru mengikuti tutorial sebelum materi ini, yaitu cara membuat kelas dan mendaftarkan siswa di Google Classroom melalui link yang saya sertakan di deskripsi. Oke, mari kita ikuti tutorialnya. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat bisa diklik subscribe dan like. Persiapan pertama, Bapak Ibu guru harus menyiapkan materi pelajaran yang akan diupload di Google Classroom. Seperti yang saya contohkan ini. Nah, di sini saya contohkan materi pelajaran yang akan saya upload, yaitu buku ajar akuntansi dasar dalam bentuk PDF dan konsep dasar akuntansi dalam bentuk PPT. Jika sudah, kita ke Google Chrome. Nah, di sini kita pastikan bahwasanya akun kita sudah aktif. Kalau sudah aktif, maka di sini diketik classroom.google.com, di enter. Maka kita akan ke halaman Google Classroom yang sudah kita buat. Para Bapak Ibu guru, seperti yang saya jelaskan tadi, saya akan mengupload materi di kelas 10 akuntansi dasar. Maka di sini saya double klik. Pada Google Classroom, materi pembelajaran dikelola di halaman tugas kelas atau classwork. Ya, tugas kelas diklik. Nah, materi pembelajaran dikelompokkan dalam beberapa topik. Di sini Bapak Ibu guru diberi kebebasan dalam mengelola topik di tiap kelas. Membuat topik, klik buat di sini, kemudian klik topik. Nah, di sini kita ketik topik pertama kita, misalkan buku ajar. Setelah itu diklik tambahkan. Nah, di sini sudah ada topik baru, yaitu buku ajar. Kemudian saya akan membuat topik baru lagi, klik buat, kemudian topik. Di sini topiknya slide presentasi. Kemudian klik tambahkan. Sudah ada dua topik, slide presentasi dan buku ajar. Saya ingin menambahkan lagi, klik buat, kemudian pilih topik. Topiknya video pembelajaran, klik tambahkan. Nah, sudah ada 3 topik di sini. Nah, kita bisa mengatur urutannya. Misalkan buku ajar ini kita letakkan di atas, maka kita drag, kemudian kita letakkan di atas. Slide presentasi nomor 2 berarti kita drag ke atas nomor 2. Nah, di sini sudah urut. Ada buku ajar, slide presentasi, dan video pembelajaran. Setelah Bapak Ibu membuat topik, maka langkah berikutnya adalah membuat materi pelajaran atau mengupload materi pelajaran. Ya, caranya diklik buat, kemudian klik materi. Nah, di sini Bapak Ibu disuruh untuk membuat judulnya, misalkan saya beri judul buku ajar akuntansi dasar. Kemudian di deskripsinya saya ketik buku ajar ini digunakan oleh siswa kelas 10 AKL semester ganjil. Kemudian langkah berikutnya klik tambahkan di bawah ini.
Nah, karena kita ambil file dari folder di komputer kita, maka klik file. Ya, klik file di sini. Nah, ada tampilan pilih file dari perangkat Anda. Kita klik. Kita cari posisi file buku ajar akuntansi dasar tadi. Ya, di sini buku ajar akuntansi dasar PDF, diklik. Kemudian klik open. Nah, di sini sudah ada buku ajar akuntansi dasar PDF sebesar 511,66 KB. Klik upload. Nah, ini proses upload. Nah, setelah ini maka akan tampil di halaman materi buku ajar akuntansi dasar. Kita klik posting. Nah, maka di sini sudah ada terposting buku ajar akuntansi dasar. Kemudian kita masukkan ke dalam topik, kita drag ke bawah, tepatnya buku ajar akuntansi dasar sudah masuk ke topik buku ajar. Kita lanjutkan lagi untuk mengupload materi slide presentasi. Buat, diklik, kemudian klik materi, judulnya saya isi dengan slide presentasi akuntansi dasar. Deskripsinya atau judulnya konsep dasar akuntansi. Klik tambah, klik file karena saya juga mengambil dari file saya tadi. Kemudian pilih file dari perangkat Anda, diklik. Nah, slide presentasinya konsep dasar akuntansi, diklik. Kemudian pilih atau klik open. Setelah itu dilihat di sini konsep dasar akuntansi dalam bentuk PPT itu. Klik upload. Berikutnya ini ya, proses untuk mengupload file. Setelah itu kita posting, klik posting di sini. Nah, maka slide presentasi akuntansi dasar ini sudah terupload. Kemudian langkah berikutnya kita letakkan di topik slide presentasi. Ya, tadi dengan cara di drag kemudian diletakkan. Berikutnya akan saya buat lagi upload materi. Klik buat materi, kemudian judulnya saya coba yaitu video, atau saya ketik video pembelajaran akuntansi dasar. Deskripsinya saya beri deskripsi yang agak panjang. Video ini sebagai tambahan informasi agar siswa lebih paham tentang konsep dasar akuntansi. Setelah itu kita klik tambah. Nah, saya ingin ambil video dari YouTube. Ya, caranya maka sini saya klik simbol YouTube ini, ya klik YouTube. Nah, di sini ada dua cara kita bisa menyertakan alamat link URL-nya atau dengan penelusuran video. Dan saya akan memanfaatkan penelusuran video. Ya, saya tulis misalkan di sini saya tulis ngerti akuntansi tanpa menghafal. Ya, saya cari, klik. Nah, di sini saya pilih ini yang 41 ngerti akuntansi tanpa menghafal, kemudian klik tambah. Nah, sudah bisa download untuk materinya dari YouTube, kemudian diposting. Video pembelajaran akuntansi dasar, kita drag ke video pembelajaran, kita drag ke topik video pembelajaran. Setelah Bapak Ibu menginput dan memposting materi pembelajaran baik berbentuk topik buku ajar, slide presentasi maupun video, maka secara otomatis siswa yang sudah mendaftar ke dalam Google Classroom Bapak Ibu itu akan menerima
notifikasi atau pemberitahuan melalui aplikasi Google Classroom di HP atau di ponsel mereka. Ya, kita lihat contohnya salah satu siswa kita yang mendapatkan notifikasi dari materi yang Bapak Ibu input dan Bapak Ibu posting. Nah, di halaman Google Classroom siswa itu akan tampil notifikasi yang sudah Bapak Ibu upload. Ya, ini ada video pembelajaran, ada slide presentasi dan buku ajar. Nah, begitulah Bapak Ibu langkah-langkah atau cara membuat dan mendistribusikan materi pelajaran di Google Classroom. Demikianlah tutorial Pak Kun kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.